Shalom. Mari kita kembali mempelajari firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 32 mulai ayat pertama. Kejadian 32 ayat pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapinya, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Mari kita lihat ayat per ayat. Pembahasan kita sore hari ini agak bahwa ini adalah perjalanan Yakub untuk pulang ke tanah perjanjian, ke tanah di mana dia dilahirkan. Dan ini adalah perjalanan pulang yang tidak mudah. Ya. Dia pergi meninggalkan Ishak serta ibunya, dan kemudian karena dia menipu dari kakaknya sehingga dia melarikan diri. Kemudian lihat kehidupan dari Yakub ini. Ayahnya ditipu, ya kan? Esau ditipu, kemudian sampai ke rumah Laban, ke rumah omnya, Laban pun ditipu. Ya. Sekarang dia harus kembali pulang. Dan dia harus menghadapi Esau, kakaknya yang sudah dia tipu, dengan catatan Esau jauh lebih kuat. Ya, karena dia adalah pemburu, sehingga Yakub mengalami ketakutan. Ini latar belakang dari cerita ini. Nah,
Yakub bukan hanya sekedar harus pulang, tetapi dia juga mendapatkan firman dari Tuhan bahwa dia harus pulang. Dan di tengah perjalanannya di sini dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat malaikat, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Anda perhatikan pengalaman Yakub yang luar biasa ini. Bahwa di tengah perjalanannya dia bertemu dengan malaikat-malaikat. Dan kalau Yakub menamakan tempat ini sebagai Mahanaim, dia menyebut ini adalah bala tentara Allah. Berarti malaikatnya jelas. Banyak. Dan disebut ini bala tentara Allah. Berarti malaikat-malaikatnya perkasa. Tetapi setelah itu kita membaca Yakub menyusun rancangannya sendiri. Yakub setelah melihat malaikat-malaikat yang disebut bala tentara Allah, yang seharusnya dia tahu bahwa malaikat-malaikat ini Tuhan utus untuk menjaga dia. Tetapi ternyata Yakub masih ketakutan. Yakub masih ketakutan. Bahkan dia menyusun rencana, bahkan cara yang lama dia mau pakai lagi. Dia tidak berubah. Bahkan di sini dikatakan ayat yang keempat, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Artinya bahwa Yakub itu mau menyogok, istilahnya sekarang, menyuap Esau supaya Esau tidak marah, supaya Esau tidak membunuh dirinya. Yang saya mau tekankan adalah ini terjadi setelah Yakub itu mendapatkan firman dari Tuhan untuk kembali. Dan di tengah-tengah perjalanannya dia itu bertemu dengan pasukan malaikat yang pastinya untuk diketahui bahwa perjalanan Yakub itu disertai Tuhan dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi ternyata Yakub masih takut. Seringkali bukan bahwa kita itu pun mempunyai pikiran bahwa seandainya malaikat Tuhan menyertai aku, maka aku tidak akan takut. Seandainya Tuhan menyatakan diri kepadaku, maka aku tidak takut. Ya. Tetapi kita melihat di sini, kalau Anda perhatikan pasal 31, Allah berfirman sendiri kepada Yakub bahwa dia harus kembali. Kemudian pasal 32, Yakub bertemu dengan malaikat, bukan hanya malaikat-malaikat. Dan malaikatnya saya percaya sedang memakai pakaian perang. Karena di sini disebut bala tentara Allah. Itu malaikat yang perkasa. Tetapi aneh kan, bahwa Yakub toh masih takut juga menghadapi Esau. Padahal kalau kita lihat jauh ke depan, bahwa Elisa ketika dikepung pasukan Aram kalau tidak salah, dia tenang-tenang saja. Bujangnya yang ketakutan. Tetapi ketika Elisa berdoa supaya bujangnya itu melihat malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga mereka, bujangnya itu mengalami ketenangan.
Tetapi di sini kita melihat Yakub itu melihat sendiri malaikat-malaikat Tuhan yang bertemu dengan dia, tetapi dia masih takut. Dia masih menyusun rencana. Sidang jemaat, tidak mudah menghilangkan kebiasaan lama. Yakub sudah terbiasa memakai cara-cara seperti ini. Dia adalah orang yang pandai, atau istilahnya lebih tepat orang yang licik, penuh akal, penuh tipu. Ya. Dan selama ini, semua yang dilakukannya menurut otaknya ini yang licik, itu berhasil. Ya. Bayangkan, Esau dia tipu, ayahnya dia tipu, Laban dia tipu. Masih di sana tersirat bahwa anak-anaknya Laban pun tertipu. Ya. Tidak mudah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Banyak orang berpikir, orang kalau sudah ke gereja pasti berubah. Lihat di sini bahwa banyak orang ke gereja belum bertemu dengan Tuhan, belum bertemu dengan malaikat. Bagaimana bisa berubah? Orang ini yang bertemu dengan malaikat Tuhan saja, tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Tidak akan berubah dengan sendirinya. Yakub menyuruh budak-budaknya untuk berjalan di depan. Tentunya dengan pemikiran, kalau memang Esau mau bunuh aku, maka budak-budaknya ini jadi tumbal. Jadi perisainya, mati duluan. Lihat, ini loh sifatnya Yakub. Tetapi di samping itu bukankah kita melihat betapa luar biasanya Tuhan. Orang model Yakub aja Tuhan punya rencana untuk menjadi bapak leluhur dari umat kesayangannya. Ya kan, nanti diganti namanya menjadi Israel. Itu sangat luar biasa. Berarti dari kita semua ada kemungkinan besar bahwa kita pasti berubah. Ya. Jangan putus asa. Kalau Yakub saja bisa berubah, ya kan? Kalau Yakub saja bisa berubah, apalagi kita. Ya. Nah, kembali kita lanjutkan. Ayat yang ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu karena kepada Esau dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Dan Yakub tahu bahwa ini mau perang, ini mau bunuh dia. Kan tidak mungkin kan kalau hanya menyambut dan mau berpelukan, itu bawa 400 orang. Tidak mungkin. Ya. Jadi di sini ayat yang ke-7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub. Betapa mudahnya kita itu melupakan pengalaman-pengalaman rohani ketika kita menghadapi kenyataan yang di luar perkiraan kita di alam jasmani. Bahwa untuk kita stabil hidup di alam roh, di dalam iman, kita harus membangun kebiasaan ini secara konsisten. Kalau hanya sekali masuk ke alam roh, ya 1 hari, kemudian 2 bulan di alam jasmani, masuk lagi ke alam roh, maka yang terjadi adalah kita terbiasa dengan kehidupan secara jasmani. Bukan secara rohani. Dan di sini kita melihat Yakub. Kurang dahsyat apa? Bala tentara Tuhan, para malaikat datang. Itu kan walaupun tidak diceritakan, saya membayangkan malaikat-malaikat itu menunjukkan diri mereka kepada Yakub. Dan mungkin mereka memberitahu, Yakub jangan takut, kami diutus Tuhan untuk menyertai engkau. Tetapi kita lihat
ayat yang ketujuh, ketika Yakub mendengar Esau datang untuk menyambut Yakub disertai 400 orang, Yakub ketakutan. Betapa mudahnya dan bahwa pengalaman yang sangat dahsyat itu dilupakan oleh Yakub. Saya sering mengatakan bahwa ingat bahwa karya Tuhan dalam hidup kita, apa yang Dia lakukan dahulu, ketika itu diperlukan sekarang atau ke depannya, Tuhan akan lakukan lagi. Jangan lupakan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Karena itu adalah bekal bagi kita untuk mempunyai pengalaman yang sama. Mungkin skalanya lebih besar, ya. Tetapi itu adalah modal di mana iman kita akan bangkit untuk mengalami pertolongan Tuhan lagi. Nah, kembali kepada Yakub di sini. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Lihat kembali di sini. Bukankah Yakub adalah orang yang sangat cerdik? Dia bisa mengatur strategi. Ya. Tidak salah mempunyai strategi. Tetapi yang salah adalah Yakub tidak berpegang pada firman. Yakub tidak berpegang pada pengalamannya bahwa malaikat-malaikat menyertai dia dan siap untuk menolong dia. Yakub takut. Dan dia bukannya berpegang pada rancangan Tuhan, tetapi dia mempunyai rancangannya sendiri. Dia bagi 2. Dia berpikir bahwa kalau yang satu ini dihancurkan, direbut, ya, dibunuh, maka pasukan yang lain, harta yang lain akan bisa diselamatkan. Dan sama sekali tidak tersirat ada belas kasihan daripada sifat-sifat Yakub ini untuk mengorbankan para budaknya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian pengalaman dari Yakub kembali. Ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah dan seterusnya. Dia berpegang pada janji Tuhan, dia berdoa sesuai dengan janji Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia mengklaim janji Tuhan. Ayat 12 mengatakan, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir laut. Dia mengklaim janji firman Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, itu dilakukan Yakub dalam ketakutan. Bukan dengan iman. Banyak dari kita mungkin sampai dalam level berdoa berdasarkan firman. Tetapi bukan dengan iman. Kita berdoa dengan ketakutan. Istilahnya ngancem-ngancem Tuhan. Ingat loh Tuhan, engkau sudah berjanji. Aku percaya loh Tuhan. Ingat loh, aku percaya engkau harus turun tangan. Ya. Sampai dalam taraf seperti itu. Dan ini yang dilakukan Yakub. Dan ini yang dilakukan juga banyak orang Kristen. Ingat, tidak salah berdoa sesuai firman Tuhan, mendeklarasikan firman, mengklaim firman. Tidak ada yang salah. Yang salah kalau itu dilakukan tanpa iman. Kita melakukannya dalam ketakutan. Ya. Ayat yang ke-13, lalu bermalamlah Yakub di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau. Katanya,
kakaknya itu, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Sederhananya ada jarak supaya kalau satu dimusnahkan ada kesempatan yang lain diselamatkan, ya. Itu sederhananya. Tetapi kalau kita perhatikan, lihat di sini bahwa sederhananya kembali Yakub mau menyuap Esau. Bukankah hal ini juga banyak terjadi di Indonesia? Bahkan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Menyuap. Dan ingat, suapan dari Yakub itu bagus sekali. Kalau Anda perhatikan, ini bukan hanya sekedar suap, tetapi ini adalah suapan yang sangat bagus, yang akan berkembang. Anda perhatikan, ayat 14, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Ini kalau dibalik, sukar berkembangnya atau lambat berkembangnya. Iya kan? Yang betina jauh lebih banyak daripada yang jantan. Kan jadinya gampang untuk berkembang. Loh, ini artinya bahwa Yakub memberi yang terbaik loh untuk Esau. Lihat kembali di sini. 200 domba betina, 200 yang betina, 20 domba jantan. Loh, berarti kan gampang punya anak. Ya. Ini cara menyuapnya, ini yang terbaik. Jangan katakan patut ditiru Pak Yusa. Jangan. Ya. Tetapi inilah yang dilakukan Yakub, bahwa dia memberi yang terbaik loh. Bahwa itu bukan hanya sekedar pemberian, tetapi pemberiannya itu akan terus berkembang loh. Ya. Itu sangat luar biasa. Ayat yang ke-17. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka. Yang paling di muka. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Anda lihat di sini, kalau sogoan pertama tidak berhasil, ada sogoan yang kedua. Kalau sogoan yang kedua tidak berhasil, ada sogoan yang ketiga. Wah, pantang menyerah. Ya, iya. Sisi ini Anda harus tiru. Ya, pantang menyerah. Ya. Tetapi menyuap berkali-kali jangan ditiru. Ya. Di sini Yakub luar biasa. Dia pantang menyerah. Kalau sudah 3 sogoan tidak berhasil, cepat lari. Ya, ini kan istilahnya kan seperti itu. Cepat lari. Anda lihat luar biasanya Yakub sebagai manusia biasa. Manusia jasmani. Ya. Dia begitu cerdik. Atau lebih tepat begitu liciknya. Ya. Jangan berpikir dari antara orang Kristen tidak ada yang modelnya seperti Yakub. Ya. Ayat yang ke-20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.
Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Anda tidak ketawa kalau membaca seperti ini. Anda imajinasikan, ini lucu loh. Ya, ini lucu. Oleh karena itu juga ingat, kalau dapat sesuatu tanya. Ya, jangan asal pakai, nanti tahu-tahu orang yang ngasih itu karena ada maunya kepada Anda. Ya. Di sini Yakub menyuap dan dia mau memperhatikan. Ini kira-kira diterima atau enggak. Kalau diterima aman. Apalagi kemudian suapan yang kedua. Oh, kok sudah mulai ketawa. Nah, mungkin kan suapan pertama masih alisnya masih jadi satu. Kemudian suapan kedua alisnya mulai renggang. Suapan ketiga alisnya sudah ada dua. Aman berarti. Ya. Betapa luar biasanya Yakub ini. Dan ini juga yang kita harus hati-hati. Ayo jadi orang Kristen itu pilih salah satu. Percaya kepada Tuhan, apakah percaya pada strategi kita sendiri. Sebab Alkitab katakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Beda jauh. Ya. Ayat 21, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Ya. Persembahannya jalan dulu, Yakub ada di belakang. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ya. Setelah suapan itu berjalan, maka sekarang istri-istrinya, budaknya, dan maksud budaknya ini dua budaknya itu yang diambil sebagai istri juga, beserta ke-11 anaknya itu juga mulai jalan. Ya. Yakubnya di belakang. Anda bayangkan ini, ya, kepala rumah tangga, tetapi berdiri di belakang istri dan anak-anaknya. Ya. Kalau istri dan anak-anaknya pun dibunuh, masih ada kesempatan bagi Yakub untuk lari. Cari istri lagi, buat anak lagi. Ya kan? Lu kan istilahnya kasarnya kan seperti itu. Ini loh Yakub. Dan luar biasanya Tuhan sudah punya rencana dari sejak keluar dari kandungan Yakub. Tuhan sudah pilih Yakub loh. Pilih yang seperti ini. Loh. Artinya bahwa kita ini kemungkinannya besar sekali untuk diubahkan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kan kita enggak sejelek Yakub kan? Yakinlah kita tidak sejelek Yakub. Kalau Tuhan bisa pakai Yakub, maka Tuhan pasti bisa pakai kita juga loh. Asal kita mau diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Ya. Jangan berpikir seperti di dalam kitab Roma. Untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, maka aku harus lebih licik daripada Yakub. Ya, Anda kalau ngerti kitab Roma tentang kasih karunia kan seperti itu kan. Kalau tidak ngerti lanjut aja, nanti kapan-kapan kita ulang. Ya, tentang kasih karunia. Nah, kembali pada pembahasan kita. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
lihat di sini bahwa untuk mengubah hati itu tidak mudah. Bayangkan loh, ini berbicara Tuhan sendiri yang bergumul dengan Yakub. Atau Anda mungkin mau katakan Yakub bergumul dengan Tuhan. Atau Tuhan bergumul dengan Yakub untuk mengubahkan Yakub. Semalam-malaman Tuhan tidak bisa mengubahkan Yakub. Kecuali pada akhirnya Tuhan harus memukul pangkal paha Yakub. Di sanalah Yakub mulai menyerah. Selama pangkal paha itu berbicara kekuatan. Selama kita menyadari bahwa kita punya kekuatan. Selama kita merasa kita kuat. Kita tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Justru ketika kita menyadari dan mau mengakui, aku lemah, aku tidak berdaya. Tolong aku Tuhan, beri aku kekuatan. Maka di sanalah Tuhan akan bekerja. Di sini Anda perhatikan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki. Mau diterjemahkan Tuhan, mau diterjemahkan sebagai malaikat yang diutus Tuhan. Intinya ini sedang pergumulan. Ya. Bergumul dengan Yakub. Dan seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ya. Dikatakan laki-laki itu, malaikat atau Tuhan yang bergulat dengan Yakub. Yakub tidak mau bergulat loh. Artinya bahwa inisiatif untuk mengubahkan itu ada pada laki-laki ini. Ada pada malaikat ini atau Tuhan sendiri. Ya. Inisiatif untuk mengubah Yakub. Tetapi Yakub bisa melawan sedemikian rupa sampai terjadi. Loh ini Tuhan atau malaikat loh. Butuh semalam-malaman. Bukankah bagi Tuhan kalau memang mau kan yang kita ketahui kan. Dalam waktu 1 detik semuanya bisa diubah. Iya kan? Tetapi ternyata untuk mengubah hati manusia itu tidak mudah. Butuh pergumulan semalam-malaman. Untuk mengubah hati manusia, Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu pun hanya diubah, tapi kebiasaan-kebiasaan lama belum juga hilang. Itu harus terus secara konsisten. Kita harus mendisiplin diri kita untuk bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Untuk kita diubahkan, untuk kita diberkati, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Aku Yakub. Aku penipu. Ingat ini terjadi di sekitar sungai Yabok. Yabok itu artinya tempat untuk lewat. Yang pertama, Yabok itu berarti berubah. Yabok itu berarti terobosan. Yabok itu berarti kemajuan yang tiba-tiba. Ya. Tetapi secara umum, Yabok itu berarti mencurahkan keluar untuk mengosongkan. Itu artinya. Tetapi ada arti yang lain yang saya sebutkan tadi. Tempat untuk lewat, berubah, terobosan, kemajuan yang tiba-tiba. Semua ini bisa terjadi kalau kita sudah mencurahkan keluar.
isi hati kita ini, mengosongkannya. Baru ada terobosan. Baru ada tempat untuk berjalan. Baru ada perubahan. Baru ada terobosan. Kalau kita sudah mencurahkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan. Mengosongkannya. Paulus tidak bisa dipakai oleh Tuhan sedemikian dahsyatnya kalau dia tidak menganggap semua yang dahulu dia anggap mulia sekarang adalah sampah. Petrus tidak bisa dipakai oleh Tuhan kalau dia tidak meninggalkan segala-galanya. Ketika Elia memanggil Elisa, terjemahan yang benar sebenarnya. Ketika Elisa dipanggil, Elisa mengatakan, tunggu aku mau pamit ke rumah kepada orang tuaku. Dan Elia mengatakan di terjemahan Alkitab Indonesia, pergilah. Tetapi sebenarnya maksudnya dari bahasa aslinya adalah lupakanlah kalau seperti itu. Dan Elisa akhirnya Anda baca tidak pamit kepada orang tuanya. Tetapi semua peralatan pertaniannya itu dia jadikan bahan bakar untuk membakar, dia jadi lembunya dia potong, ya dia bakar kemudian makan bersama dengan para pelayan-pelayannya. Berarti Elisa orang kaya. Ya. Dan setelah itu Elisa ikut Elia. Yakub tidak bisa menjadi Israel sebelum dia mencurahkan seluruhnya keluar. Tidak mudah. Ingat loh, orang Kristen juga bahwa kita disebut ciptaan yang baru. Berarti ciptaan yang lama sungguh-sungguh harus ditinggalkan, baru bisa pakai ciptaan yang baru. Yang bikin bingung itu kan Paulus juga katakan, yang bikin kita bingung itu karena kita di waktu bersamaan, kita mau pakai ciptaan yang lama sekaligus ciptaan yang baru. Itu bikin bingung. Ya. Itu bikin bingung. Tidak bisa seperti itu Paulus katakan. Kita itu harus pakai ciptaan yang baru. Tanggalkan yang lama, kenakan manusia baru. Diabok pun terjadi seperti ini. Mencurahkan yang lama semuanya dicurahkan keluar, dikosongkan, baru Tuhan bisa isi dengan yang baru. Yakub harus dikeluarkan, baru Israel bisa masuk. Betapa pentingnya menyendiri dengan Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati kita. Mencurahkan segala hal yang membingungkan kita. Mencurahkan semua beban-beban kita. Dikeluarkan seluruhnya. Kemudian diganti dengan damai sejahtera Allah. Diganti dengan segala sesuatu yang dari Tuhan. Dan tidak cukup doa 1 jam rasanya untuk hal ini kan. Karena di sini pun dikatakan semalam-malaman sampai fajar. Tidak mudah. Siapa namamu? Dikatakan sautnya Yakub. Yakub minta berkat. Tetapi orang itu atau malaikat atau Tuhan bertanya, siapa namamu? Dan Yakub jujur mengatakan, Yakub, aku penipu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Anda bisa bayangkan di sini, Yakub mengalahkan manusia, Yakub mengalahkan Tuhan sendiri. Kalau sampai Tuhan tidak pakai kekerasan, ini rasanya terus bergumul. Ya. Ada waktunya Tuhan harus pakai kekerasan, tetapi saya mau katakan lebih baik jangan. Iya kan? Lebih baik tunduk ajaklah ke Tuhan. Tidak perlu sampai
dikosongkan oleh Tuhan. Lebih baik kita yang mengosongkan sendiri. Lebih baik kita yang mengeluarkan sendiri. Lebih baik kita yang jujur sendiri. Daripada Tuhan yang paksa. Banyak dari kita melihat bahwa orang-orang akhirnya dipaksa oleh Tuhan sedemikian rupa. Yakub pun demikian. Pangkal pahanya dipukul sehingga terpelecok dan ini tidak tersembuhkan. Ya. Ingat pengalaman seseorang yang mengubahkan hidupnya dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Saya selalu ingat pengalaman saya dengan Tuhan. Saya tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam mimpi saya, di tempat kos saya, di jalan Semolowaru pada waktu itu. Ya. Dan saya ditumpang tangan oleh Tuhan di dalam mimpi itu. Saya berbahasa roh, saya bangun tetap berbahasa roh. Dan sejak itu semuanya berubah. Mimpi yang kedua, Tuhan menunjukkan sebuah pohon yang besar. Tanpa bunga, tiba-tiba berbuah. Dan saya bertanya pada Tuhan, artinya apa? Dan Tuhan menjawab, bahwa aku tidak menginginkan keindahan, kemegahan untuk dilihat orang dan dikagumi orang. Aku menginginkan kesederhanaan, tetapi engkau harus berbuah. Ya. Itu yang diinginkan. Dua pengalaman itu menjadi pegangan dari saya. Dan itu selalu saya ingat. Ya. Bahkan di Alkitab saya yang lama sudah Alkitab yang kesekiannya. Itu saya catat. Tanggalnya pun saya catat. Itu tidak pernah saya lupakan. Ya. Sehingga saya pun heran. Satu saat ketika saya di Jakarta saya ditelepon. Dulu ada pengerja. Mungkin yang senior ingat. Dulu ada pengerja namanya Opi. Namanya Popi. Panggilannya Opi. Ya. Dari sekolah Alkitabnya Yusuf Roni. Dan dia telepon saya di Jakarta ketika saya pelayanan dan ketika dia mendengar saya, dia ketawa dan dia katakan, "Hai Pak Pendeta, kok tidak berubah? Sudah terkenal, sudah dipakai Tuhan, kok gayanya tetap seperti dulu?" Lalu saya katakan, apa yang perlu berubah? Kalau hanya gaya kan tidak perlu berubah. Ya. Lihat di sini bahwa dua pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita tidak melupakannya, itu akan membuat kita berjalan dalam kekonsistenan dengan Tuhan. Ya. Banyak orang melupakan. Bahkan yang sederhana lah. Ketika kita terpuruk, kemudian Tuhan berkarya, Tuhan berkati. Dan kita melanjutkan perjalanan. Bukankah banyak orang melupakan? Bahwa dia pernah mempunyai pengalaman ini dengan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Tetapi seiring dengan perjalanan dia melupakan dan dia berubah total keluar dari rencana Tuhan. Ingat, ada pengalaman-pengalaman penting dengan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Karena ketika itu kita lupakan, itu akan membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul Tuhan. Nah, di sini pakai huruf besar. Jadi orang yang bergumul dengan Yakub itu adalah Tuhan, ya. Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub
pada otot pangkal pahanya. Pertemuan dengan Tuhan secara langsung dan butuh waktu di sana. Yakub bersama Tuhan yang mengubahkan Yakub. Perjumpaan dengan malaikat mungkin, bahkan dengan ribuan malaikat, ternyata tidak mengubahkan Yakub. Sidang jemaat, Anda mau berusaha sebaik apapun datang kepada tokoh-tokoh agama, berbagai tokoh agama, berbagai orang bijaksana, engkau tidak akan diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Engkau hanya sedang memperbaiki manusia lama menjadi tetap manusia lama yang lebih baik. Hanya ketika kita datang ke Yesus yang mati di atas kayu salib itu, yang akan mengubahkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Tanpa Yesus, engkau hanya sedang memperbaiki manusia lama. Bukan sedang mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Yakub bertemu dengan malaikat. Yakub sekarang bisa berdoa dengan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi dia belum bertemu dengan Tuhan secara berhadapan. Dan Yakub tidak berubah total. Hanya ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bergumul dengan Tuhan. Pada akhirnya Yakub diubahkan 100%. Anda lihat bagaimana Yakub sekarang dari jalannya Yakub berubah. Dari prinsip hidupnya dia berubah. Mari kita lanjutkan. Pasal 33. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lia dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lia beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan perhatikan ayat 3. Dan Yakub sendiri berjalan di depan mereka. Ada perubahan sekarang. Dulu dia siap mengorbankan siapa saja, termasuk keluarganya. Tetapi sekarang dia sendiri mau berkorban. Dia berjalan di depan keluarganya sekarang. Dia siap menjadi perisai dari keluarganya. Kemudian yang kedua, dulu dia takut bertemu dengan Esau. Sekarang dia berani bertemu dengan Esau. Bukankah ini luar biasa? Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu saya sering dan tanpa bosan mengatakan, kita harus kejar Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Mungkin banyak orang yang bosan dan mengatakan, saya kan bukan pendeta. Saya datang kan pokoknya terima jadi. Tidak bisa. Untuk diubahkan dari kedalaman kita. Kita semua harus bertemu dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau tidak, Anda gampang lupa dengan firman Tuhan, dengan nasihat, dengan apapun juga. Bahkan saya mau katakan, ketika kita bertemu dengan satu kejadian yang begitu dahsyat, yang menggentarkan kita, pasti kita akan takut. Sekalipun kita punya firman, sekalipun kita punya nasihat, sekalipun kan sekarang banyak kata-kata yang bagus-bagus kan, untuk memotivasi kita. Saya mau katakan, ada waktu-waktu di mana ketika kita berhadapan dengan satu kejadian dahsyat, semua nasihat-nasihat, semua kata-kata motivasi itu tidak akan kita ingat lagi. Kita akan ketakutan. Kecuali kita memang diubahkan oleh Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan dan tidak menyangkal imannya sekalipun mereka mati. Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang dipenggal, ada yang disalib,
Ada yang digoreng hidup-hidup. Ya. Ada yang dijadikan makanan singa. Macam-macam. Tetapi luar biasanya, tidak ada yang menyangkal Tuhannya. Kalau bukan karena mereka mengalami Tuhan secara langsung, tidak mungkin bisa seperti itu. Penting sidang jemaat untuk kita masing-masing mempunyai pengalaman yang seperti ini. Nah, ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bayangkan begini, kalau Yakub tidak bergumul dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak bergumul dengan Yakub dan memukul pangkal paha Yakub, maka Yakub akan datang kepada Esau, walaupun dalam ketakutan kan harus pura-pura berani. Ada apa? Ayo kita damai. Damai aja lah daripada perang. Ya kan? Pasti perang kalau seperti itu. Tetapi lihat dari jauh, Yakub berjalan begini. Esau tahu itu adiknya. Tetapi Esau melihat dulu Yakub lincah, gampang melarikan diri. Tetapi sekarang Yakub tidak bisa lari. Yakub bukan orang yang patut dibenci lagi. Yakub adalah orang yang harus dikasihani. Kan saudara ya, biasanya kalau tengkar. Tetapi kalau salah satu mungkin sakit atau apa parah, kan hilang kan bencinya kan? Ini terjadi. Ketika Yakub diubahkan Tuhan, maka orang yang diubahkan Tuhan ini juga mengubah musuhnya, yaitu Esau. Banyak orang yang berpikir ingin mengubah orang lain. Saya mau katakan, sebelum kau sendiri diubahkan Tuhan, engkau tidak bisa mengubahkan orang lain. Tanpa usaha, awalnya Yakub sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengubah hati Esau. Walaupun tidak sampai ceritanya di sana, saya percaya kalau ini tetap berjalan sesuai dengan skenario, mati Yakub. Ya. Tetapi karena Yakub bertemu dengan Tuhan dan dia diubahkan, cara jalannya beda sekarang. Dan ketika dia sudah diubahkan, Esau pun diubahkan. Saya percaya Esau datang bukan untuk berpelukan. Esau datang untuk membunuh Yakub. Dibutuhkan 400 orang untuk ngejar Yakub karena Yakub ini lincah. Ya. Dia sudah punya niat untuk membunuh Yakub. Tetapi ketika Yakub diubahkan Tuhan, Esau pun diubah. Berapa banyak dari kita ingin mengubah orang lain, mengubah anak kita, mengubah suami kita. Ada orang-orang selalu katakan begini pada saya. Ini loh suami saya, coba diinjili, coba ajak ke gereja. Tidak bisa. Yang akan mengubahkan suamimu adalah engkau. Yang akan mengubahkan anakmu adalah engkau. Yang akan mengubahkan istrimu adalah engkau. Ketika engkau sudah diubahkan Tuhan, maka orang-orang di sekitarmu akan diubahkan juga. Tetapi selama kita hanya ingin orang lain berubah, kita sendiri tidak mau diubahkan Tuhan, maka kita akan kecewa pada akhirnya. Harapan kita tidak terjadi dan itu menimbulkan kekecewaan. Ya. Seringkali kita ingin anak kita berubah supaya rajin ke gereja, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena saya rajin ke gereja. Iya rajin, tapi di rumah cerewet. Ya kan? Bu, ya diam. Tunjukkan kasih, bukan cerewet. Ya.
Jadi banyak orang tidak sadar bahwa kita yang harus diubahkan Tuhan terlebih dahulu. Baru orang lain akan diubahkan melalui kehidupan kita. Lihat Yakub cara jalannya beda. Yakub cara jalannya beda. Ayat yang kelima. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lia beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka pun sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Lihat di sini. Sekarang beda. Yakub memberi bukan untuk menyuap. Yakub memberi karena dia menghormati Esau. Dia mau menebus salahnya. Sudah beda. Ya, motivasinya dalam memberi sudah beda. Yakub memberi karena menghormati Esau. Dikatakan di sini, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Beda sudah. Ya. Pemberian dari Yakub dengan motivasi yang berbeda. Ingat, semua orang bisa memberi. Tetapi bagaimana dengan motivasinya? Penting kita bertemu dengan Tuhan. Membiarkan Tuhan mengubahkan kita. Maka motivasi demi motivasi apa yang kita lakukan akan menjadi benar. Sidang jemaat, orang yang diubahkan Tuhan, cara jalannya beda. Cara bicaranya beda. Kalau kita selama ini belum mendapat pengakuan dari, tidak usah semua orang, dari beberapa orang, bahwa kita sudah beda dari dulu. Jangan-jangan kita memang belum berbeda, belum berubah. Bahwa perubahan yang Tuhan adakan, itu pasti bisa dilihat orang. Jelas kan? Ciptaan lama dan ciptaan baru. Kan jelas. Ya. Kekuatan jasmani dengan kekuatan roh. Kan jelas bedanya. Rancangan kita dengan firman Tuhan. Kan jelas bedanya. Kalau sampai kita belum ada satupun orang yang mengatakan, kamu itu beda loh. Dulu kamu tidak seperti ini. Ya. Kalau belum ada yang mengatakan seperti itu, jangan-jangan memang kita belum berubah. Oleh karena itu, saat ini biarlah kita mempunyai komitmen untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika ada di hadapan Tuhan, kosongkan semuanya. Curahkan semuanya. Baru nanti Tuhan ganti dengan yang baru. Ganti dengan kekuatan Allah. Ganti dengan hikmat Tuhan. Maka cara jalan kita berubah. Orang akan melihat. Dan niat hati orang pun akan berubah. Niat orang yang mau membunuh. Niat Esau yang mau membunuh Yakub. Beda sekarang. Bukannya membunuh tetapi memeluk. Bukannya berperang tetapi berpelukan. Sangat luar biasa. Bertemulah dengan Tuhan. Biarkan Tuhan mengubahkan kita. Dan kita yang diubahkan akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.